maka kita butuh ini metode reduksi dimensi ya. Jadi kadang-kadang ini kita temukan yang namanya reduksi dimensi ya. Ya, reduksi dimensi. Kalau hanya satu variabelnya, katakanlah variabel X, X1, maka ininya dimensinya dimensi 1 garis ya. Kalau udah dua variabelnya berpasangan X1, X2 ya, maka kita biasa mengenal koordinat kartesius ya. Ini dimensi 2 ya. X1 ini X2. Ya. Jadi kalau ada titik misalnya di sini, misalnya titik A, itu titik untuk X1, X2 ya. Nah, ini nolnya di sini. Kalau ini nolnya di sini, ini 1, 2, di sini 1, ini 2, seterusnya. Ini dua dimensi. Jadi ini satu dimensi, ini dua dimensi, kan ada dua variabel. Ya. Kalau terusnya kalau kita lagi kenal X1. Bapak, share screen-nya belum terlihat, Pak. Oh, belum. Waduh. Ya ngomong dong. Hampir saya lanjut terus karena Anda. Saya coba dulu ya. Ulangi. Ini jaringan biasa kadang-kadang begini nih. Masih login? Masih, Pak. Suara juga. Aduh, suara juga ini doublein suaranya ini. Kayak eon. Ini jaringan ini. Saya khawatir karena apa namanya settingnya yang ini ya, yang digabung ya. Mungkin harusnya apa namanya satu pertemuan satu kali ini membuat ini mengagendakan Zoom-nya. Ini kan gabungannya. Sudah lama dibikin kan ini link Zoom-nya. Sudah kelihatan, Dek? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh gitu, saya ini aja dulu nih, hanya apa? Waduh. Sharing dulu. Masih login? Masih belum, Pak. Masih muter-muter ya. Waduh, waduh. Ini jaringan ini di mana-mana begini kayaknya.
Biasa ini. Sudah? Belum? Masih belum, Pak. Waduh. Baru terkirim. Ini. Tapi saya. Oke, adik-adik sekalian. Suara saya kedengaran? Kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Jadi kita akan memperkenalkan yang namanya ini deh, reduksi dimensi ya. Reduksi dimensi ya. Jadi kalau X-nya hanya 1 ya, katakanlah X1 di sini, maka gambarnya itu begini. Ya, ini 0, 1, 2, 3, min 1, min 2, ini seterusnya, ini juga seterusnya ya. Tapi kalau X1 ini 2 dimensi, maka gambarnya adalah biasa kita kenal dengan koordinat kartesius ya. Nah, ini X1 ke sini X2 ya. Nah, biasa kalau di sini kan titiknya ya, satu titik di sini titik A. Nah, kalau di sini titik A-nya itu berpasangan. Ya, ada ininya. X1, X2 ya. Ini sudah sering ya koordinat kartesius. Jadi ini 1 dimensi, ini 2 dimensi ya. Nah, kemudian kalau kita lagi mengenal X1, X2, X3, 3 variabelnya, atau misalnya X, Y, Z, katakanlah X, Y, Z, tapi ini kita ambil X3, maka
kita tiba pada 3 dimensi, yaitu biasa gambaran seperti ini ya. Ini. Ya, di sini titik nolnya. Jadi biasa dalam ini sudah dalam ruang, misalnya ada titik di sini, ya itu maka di sini ada dulu ya. Oh ini begini ya. Misalnya ada titik A. Oh begini dulu nih, ya. Oh, naik ke sini ya. Iya, jadi ini. Iya, X1, X2, X3 ya misalnya ya. Jadi dia sudah berada dalam ini, kita berada dalam ruang ya. Dimensi 3 ya. Jadi ini dimensi 1 ya. Ini dimensi 1 ya, 1. Ini karena 2 variabel dimensi 2. Kalau yang ini dimensi 3 ya. Nah, kalau sudah X1, X2, X3, X4, tidak ada lagi visualisasinya. Kalau sudah 4 ke atas, ya, tidak ada ini. Tidak ada lagi gambarnya, visualisasinya. Kalau lebih dari 3 ya, 4, 5, 6, seterusnya ke atas. Tidak ada lagi visualisasi. Ya. Oleh karena itu, ya di dalam kita ini memvisualisasikan ini, jadi kalau kita ketemu n tuple banyak variabel itu dikajinya secara formal saja. Ya, dalam matematika di ruang vektor itu ya di ruang vektor ya ke n tuple ya, n tuple ya, misalnya X1, X2 sampai Xn. Ini hanya ada ininya, analitik ininya aja ya, kajian teorinya aja ya, tetapi tidak bisa divisualisasi. Ya, ini hanya kajian formal aja ya. Kajian ya, pembahasannya pembahasan formal tapi tidak bisa divisualisasi. Ya. Oleh karena itu di dalam ini kita mengenal yang namanya reduksi dimensi. Jadi kalau misalnya ada banyak sekali ya, X1, X2 ini ya, X3, Xn, ya, kita lakukan reduksi. Reduksi dimensinya, dimensi ke n, minimal sampai ini ya, bisa 1 dimensi, biasanya 2 dimensi ya. Jadi variabel baru. Ya 1, ya 2. Bisa juga 3 dimensi. Ya ini. Untuk kita mendapatkan visualisasi. Jadi ini dari dimensi banyak, dimensi yang sangat banyak sekali. Kita reduksi agar bisa kita gambar. Ya, ya. Jadi dengan catatan reduksi ini mempertahankan ini variasi, mempertahankan ya, mempertahankan variasi. Karena pembeda satu dengan yang lainnya itu adalah variasi, variasi nilai ya. Jadi misalnya X1 yang memiliki 2, 6, 7, ini bervariasi nilainya. Ya. Itu variasi inilah yang dipertahankan di dalam suatu reduksi dimensi yang ya, harus dipertahankan ya supaya cirinya ini karakteristiknya itu tersimpan ya, terawetkan. Walaupun tidak semuanya sepenuhnya terawetkan karena
tentu ada yang hilang selama kita mereduksi dimensi. Ya, selama kita mereduksi dimensi itu ada yang hilang ya. Ya. Jadi kita hanya sampai dunia kita itu hanya sampai dimensi 3, adik-adik sekalian ya. Kalau ada yang katakan kalau dimensi 4 itu sudah dimensi setan yang sudah tidak bisa kelihatan. Kadang-kadang masuk ke dimensi 3 baru tampak kelihatan. Ya. Jadi sama misalnya ini ya. Kalau di dimensi 3 misalnya ada lalat yang terbang itu tidak kelihatan di sini. Di dimensi 2. Karena ini bukan dimensi, ini hanya ini aja. Lembar ini aja ya. Jadi kalau lalatnya terbang ini tidak kelihatan di dimensi ini. Tapi kalau dia sudah hinggap turun ya itu sudah di dimensi 2. Dia sudah kelihatan di dimensi 2. Di X1, X2 ini kalau misalnya sudah turun hinggap ke bawah. Ya. Jadi bagi dimensi 2 itu kalau ini masuk ke dimensi 3 ya itu tidak kelihatan. Nanti masuk lagi dimensi 2 baru kelihatan. Nah. Sama kita ini kalau hanya kita di dimensi 3, kalau di dimensi 4 ya tidak kelihatan bagi kita. Nanti masuk ke dimensi 3 baru kelihatan. Ya. Baru kelihatan bagi kita. Kalau sudah masuk ke dimensi 4 lebih ke atas, tidak bisa lagi digambarkan karena sudah tidak membumi, sudah tidak mendunia, tidak real lagi. Yang nyata bagi kita itu hanya sampai 3 dimensi. Yang nyata bagi kita, ya. Lebih dari 3 dimensi, dimensi 4, dimensi 5 seterusnya itu sudah tidak bisa tervisualisasikan karena sudah tidak nyata, ya. Nah, di sini ini sudah tidak sudah tidak nyata ya. Ya. Tidak real lagi bagi kita. Hanya pengkajiannya aja. Ya. Oleh karena itu ya inilah diinikan yang namanya reduksi dimensi ya. Reduksi dimensi. Dibutuhkan yang namanya reduksi dimensi. Dari banyak sekali ya biasanya kalau seperti misalnya warna apa namanya potret apa namanya foto dari jauh dari atas itu menggabungkan karakteristik yang banyak sekali menjadi hanya 2. Jadi itu sebenarnya menggunakan metode reduksi dimensi ya. Kalau misalnya mendapatkan suatu gambar ya, foto ya atau ini ya, itu dari banyak sekali penggabungan ini ya, variabel-variabel. Tapi ininya dipertahankan variasinya ya. Karena variasi itu yang bisa melihat bagaimana hubungan antara beberapa antar variabel. Kalau misalnya variabel X1 di sini atau X2 ya. Misalnya di sini 3, 7, 5 ya. 9 misalnya ya. Kalau di sini ini kalau kecil ini misalnya di sini 8. Oh, naik di sini, naik juga di sini menjadi misalnya 15. Oh, ini turun juga menjadi katakanlah ini 10, ini misalnya menjadi 21. Ini kelihatan ada hubungan X1 dan X2. Jadi dari variasi ini dengan variasi ini kelihatan kita ada hubungan. Ya. Jadi antar variasi 2 variabel itulah yang kita bisa melihat bagaimana 2 variabel ini berhubungan. Ini kalau begini bisa diwakili hanya ini terwakili oleh hanya 1 variabel kalau ada hubungan seperti ini. Ya. Nah, tapi kalau begini katakanlah ini.
ini misalnya ini tetap aja 7, ini juga 7, ini tidak ada buktinya misalnya ini ya ini naik 8, ini 7. Ini walaupun di sini variasi-variasi di sini bisa melihat bahwasannya X1 dengan X2 ya apa namanya tidak ada hubungan, ya tidak ada ini. Dari variasinya kita bisa melihat biasa mengukur ada tidaknya ini hubungan antara dua variabel. Oleh karena itu variasi sangat penting sekali. Inilah variasi inilah yang penting sekali untuk dipertahankan kalau kita ketemu dengan banyak atau ketemu dengan variabel-variabel. Termasuk misalnya banyak dari banyak variabel kita mau reduksi ke lebih sedikit variabel, hanya 2-3 variabel, maka yang kita pertahankan itu adalah variasinya. Karena variasi inilah yang determinan penentunya, ya. Variasi itulah yang penentu, maka variasi itulah yang kita pertahankan, adik-adik sekalian, ya. Nah, salah satu cara mereduksi dimensi kita mengenal yang namanya prinsipal komponen analisis, ya. Kita mengenal yang namanya prinsipal komponen analisis, ya, atau analisis komponen utama, ya. Kalau bahasa ini analisis komponen utama. Analisis komponen utama. Ya. Ada komentar sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Oke, saya cek dulu lagi kehadirannya. Kalau stop sharing dulu, ya. Ada sekalian. Jaringan memang agak ini nih. Iya. Ini ada ini Kasmawati, kenapa tidak dibuka videonya? Kasmawati. Iya. Oh, ini ririnnya dimatikan karena jaringan kurang stabil, ya. Oke. Iya, adik-adik sekalian, ini saya ini dulu tentang entar dulu, ya. Cancel dulu. Oh.
Mudah-mudahan ini aja serinya. Sudah kelihatan serinya? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Sudah terlihat? Bagus kalau sudah terlihat ya. Oke, jadi kalau terdapat banyak variabel ya sampai P itu namanya dimensi ke P ya, ada P variabel. Nah, kalau masing-masing variabel ini diukur ya menurut objeknya maka akan tersusun data seperti ini X1 ya. X1-nya ini sampai ke N, X1, X2, X11, X12 ini ukurannya ya, sampai ke N ya, ini. X2 ini ya sampai ke N juga, X3 ini ya. Sebagai contoh kalau kita ini kemarin itu apa namanya? Ada data tentang indeks kepentingan ini tumbuhan ya, yang ada data clustering kemarin itu ya. Ada banyak variabel-variabel ya yang kita ini. Nah, kan ini kalau sudah lebih dari 3 sampai ke P ini, misalnya ada 100 atau ada 50 atau ada 25 ke ini variabelnya, tidak bisa lagi kita gambar. Tidak inilah yang direduksi ya. Ya, jadi inilah yang variabel-variabel X1, X2, X3 ini ya. X1, X2, X3 sampai XP ini, inilah yang kita ini reduksi. Jadi kolom ke bawah ini nilai-nilainya aja ya, ya ininya ya. Variasinya ini variasinya X1 ya. Ini. Nah, ya. Jadi ini variasinya X1 ini ya, ini ke bawah, ini variasinya X2, ini variasinya X3 ya, ini variasinya ini ya. Nah. Ini kita reduksi ya dengan cara ya. Jadi kalau X-nya ini ya. Kita bagaimana cara kita mereduksi yaitu ini internetnya ini nih. X1, X2 sampai XP ini ya menjadi komponen-komponen utama. Ya, jadi kita bentuk komponen-komponen utama di mana variabel yang baru itu adalah kombinasi linear dari variabel-variabel yang lama. Semua variabel yang lama. Ya. Kita bentuk Y1 adalah kombinasi linear dari X1, X2 sampai XP. Y2 juga kombinasi linear dari X1, X2 sampai kita bentuk juga sebanyak P variabel baru. Ya. Di mana Y1, Y2 sampai YP ini adalah tegak lurus. Tidak ada yang berpotongan ya. Berpotongan tegak lurus. Tidak ada yang ini, yang berkorelasi antara ini dengan ini. Korelasinya 0. Kalau tegak lurus itu berarti korelasinya 0 ya. Cos alfanya ya. 0. Tangensnya ya. Cos tangens apa ya. Pokoknya kalau tegak lurus itu korelasinya ini ya. Ya. 0. Antara ini tidak berkorelasi antara variabel-variabel baru Y1, Y2 sampai YP ini. Ya. Jadi inilah yang kita ambil hanya beberapa. Misalnya kita ambil hanya 2, hanya ini aja misalnya kita ambil. Nah, ya untuk sudah mewakili X1, X2 sampai XP, ya. Jadi tidak ya walaupun sampai YP tetapi kita lihat keterwakilannya kalau sudah memungkinkan bisa ambil 2, kalau belum memungkinkan ambil 3 ya. Ya, kalau tidak bisa ambil 4, kalau ambil 4 ya ini tidak tervisualisasikan lagi, tidak nyata lagi ya. Biasanya diambil 2 atau 3. Ya, jadi cara ininya tapi itu dibentuk variabel baru namanya komponen utama. Makanya ini namanya analisis komponen utama. Ini komponen utama pertama yang terdiri ini komponen utama kedua sampai komponen utama ke P. Tapi tidak semua komponen utama kita ambil. Di dalam mereduksi kita ambil hanya 2 atau 3 komponen utama yang kita ambil. Ya. Jadi setiap komponen utama merupakan kombinasi linear dari ini variabel baru yang lama ya, variabel asal. Nah, dengan pembatasannya
komponen utama pertama memiliki variasi paling besar. Komponen utama kedua memiliki variasi terbesar kedua. Dan seterusnya sampai komponen utama ke P. Jadi ini variasi dari komponen utama pertama itu lebih besar dari variasi komponen utama kedua. Seterusnya lebih besar sampai yang terkecil adalah variasinya adalah komponen utama ke P. Dan pembatasan yang lainnya adalah vektor-vektornya, koefisien-koefisiennya ya, vektor-vektor koefisiennya itu kalau didotkan itu sama dengan 1. Ya, sorry, 0 atau 1. Oh ya, sama dengan 1. Ya, kalau ini antar vektornya di ini kan sama dengan 1, tapi kalau iya, jadi panjangnya ini sama dengan 1 ya, ininya kalau kita ini ya, kalau kita ini kan dia satu-satuan panjangnya. Kalau antar ininya ya, jadi ini. Kalau ini kita dotkan ini A11 kali A11 atau A11 kuadrat kali A21 kuadrat, kalau A3 ini kan didotkan ya. Ini jumlahnya akan sama dengan 1. Tetapi kalau didotkan ini dengan ini, ya, didot-produkkan menurut vektor perkalian titiknya, A11 dengan A12, A12 dengan A21 dengan A22, A31 dengan A32, itu hasilnya 0. Ya, hasilnya 0. Kalau ini dot produk antara yang ini koefisien vektor yang berlainan yang datang dari komponen utama yang berbeda, maka itu hasilnya 0. Tetapi kalau dot produk antar ini yang sama, koefisien yang di suatu komponen yang sama, maka itu hasilnya sama dengan 1. Ya. Jadi bisa dikatakan ini satuannya ya, dia membentuk suatu satuan, kemudian satu dengan yang lainnya itu adalah tegak lurus. Ya. Satu yang lainnya tegak lurus. Itu sifat-sifat dari komponen utama yang kita bentuk. Itu sifat-sifat dari komponen utama yang kita bentuk. Ya, jadi dia kombinasi linear dari variabel-variabel yang lama, kemudian memiliki sifat-sifat saling tegak lurus satu dengan lainnya, ini komponen utama, kemudian panjangnya itu sama dengan ini, satu-satuan masing-masing. Inilah yang kita ambil komponen utama ini hanya 2 atau 3 komponen utama, yang biasanya karena variasi yang ada di sini itu lebih besar daripada variasi yang ada di Y2, variasi yang ada di Y2 lebih besar dari variasi yang ada di 3, maka kalau kita ambil 2 paling atas, itu sudah lebih besar daripada mengambil 2 yang lainnya. Ya, jadi kita mengambil dari atas aja. Dari ini aja, komponen utama pertama, komponen utama kedua misalnya ya, kalau kita ambil. Nah, bagaimana caranya sehingga terpenuhi syarat-syarat seperti itu ya? Kita menggunakan suatu metode penggandaan, namanya metode penggandaan Lagrange. Tapi ini bukan kita yang akan kerjakan. Ini hanya teorinya. Kita akan melakukan komputerisasi di dalam ini ya. Kita memanfaatkan IT di dalam melakukan ini ya. Ini saya hanya jelaskan ininya, bagaimana teorinya tentang reduksi dimensi ini, tetapi nanti pengerjaannya kita lakukan dengan komputerisasi ya. Saya akan coba nanti apakah bisa di SPSS, karena biasanya saya lakukan di S+. Ya, tapi nanti akan kita pertemukan apakah bisa di SPSS yang, karena di SPSS yang biasa saya ini kan itu adalah analisis faktor, analisis komponen utama nggak pernah ini ya. Kalau saya melakukan analisis komponen utama itu biasanya menggunakan S+, ya, bukan SPSS. Ya, ini apa namanya? Caranya adalah memaks ini kalau R-nya ini adalah matris ininya. Matris koragamnya, tetapi kalau variabel-variabelnya yang distandarkan
distandardize semua variabel-variabel, maka matriks kovariansnya itu berubah menjadi matriks korelasi. Ya, matriks kovarians itu berubah menjadi matriks korelasi. Jadi kovariansnya itu yang tersusun dalam kovarians itu kalau variabelnya di standardize, maka bukan lagi matriks kovarian yang ada, tetapi dia merupakan suatu matriks korelasi. Kenapa di standardize? Kenapa biasanya ini? Bisa juga tidak di standardize, tapi sebaiknya kita standardize. Ya, dibakukan variabel-variabel itu. Yaitu dengan mengurangi dengan rata-ratanya dan membagi dengan standar deviasinya. Ya. Jadi dikurangi masing-masing nilai dikurangi rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Maka itu namanya pembakuan nilai. Pembakuan nilai itu. Pembakuan nilai ini diperlukan kalau antara variabel yang satu biasa ukurannya sangat berbeda yang kita ukur. Ya. Biasa kalau misalnya variabel satu itu menyatakan, katakanlah dia menyatakan tentang ukuran dalam satuan yang kecil, ya satuan yang kecil, sedangkan yang lainnya itu ukuran, misalnya variabel kedua itu ukuran yang besar, ya standar ukurnya yang besar, ini yang kecil, maka kita standarkan dalam satu standar sehingga tidak terlalu jauh berbeda ini ukurannya. Karena antara variabel satu dengan variabel lain itu belum tentu sama ininya, ya. Pengukurannya, ya. Unit-unit pengukurannya belum tentu sama, ya. Kalau berbeda unit-unit pengukurannya, inilah diperlukan pembakuan ini nilai-nilai dari variabel tersebut. Nah, pada saat kita lakukan pembakuan nilai, maka kalau kita mencari matriks kovariansnya, kalau yang biasa kita temukan matriks kovarians kalau sebelum dibakukan, tapi kalau variabel-variabelnya sudah dibakukan semua, maka pada saat kita mencari matriks kovarian, bukan matriks kovarian yang kita dapat, tapi sudah berubah menjadi matriks korelasi. Ya. Nah, matriks korelasi. Matriks korelasi itu korelasi antara satu dengan yang lainnya, ya. Ya. Sehingga bentuk seperti ini, ya, kita ini nanti ada ininya, saya kirim ininya bagaimana mendapatkannya seperti ini, ya, ada teorinya. Iya, ini namanya dekomposisi penguraian nilai singular atau singular value decomposition, singular value decomposition atau dekomposisi penguraian nilai singular, ya, atau penguraian nilai singular, ya, singular value decomposition, penguraian nilai singular. Jadi kita ini matriks itu biasanya kita ambil ini nilai-nilai eigennya, nilai-nilai eigen ini, ya. Ini ada, ini biasa di apa? Persoalan nilai eigen dan vektor eigen ini vektor eigen, ini nilai eigen, ya, eigen value, ya, eigen value. Kalau ini vektor eigen ini A1 A2 ini, ya. Nah, itu apa namanya? Jadi koefisien nanti di sini, ya. Vektor eigen ini kan jadi koefisien nanti di sini, yang jadi koefisien dari ini, ya, vektor eigen, ya. Nah, itu berdasarkan masing-masing komponen memiliki nanti nilai eigen. Ini nilai eigen 1, ini ada nilai eigen 2-nya, ini ada nilai eigen ininya, ya. Sampai nilai eigen ke P. Ya, ada nilai eigen ke P. Satu nilai eigen ada vektor ininya. Ada vektor eigennya, ya. Ini vektor 1, ini vektor 2, tadi sampai vektor eigen ke P. Ya. Ini kan vektor, ya. Ini berupa kolom ke bawah ini kalau vektor, ya. Ini kolom ke bawah ini, ya. Jadi ini bentuk matriks ini. Karena satu, misalnya A1, ini vektor eigen ini. Ini bentuk vektor kolom ini. Yang ini nih. A2 itu juga vektor kolom ke bawah. Ini A3 itu vektor kolom juga ke bawah. Jadi kalau saya tulis dengan
huruf bold itu berarti vektor ya. Tapi kalau begini nilai-nilai eigen ini skalar ini ya, nilai skalar bukan vektor kalau tidak di bold, tidak cetak tebal ya. Tapi kalau cetak tebal itu artinya vektor ya. Kalau ini saya tulis seperti ini. Nah, kita lakukan seperti ini ya. Sehingga kita dapatkan nanti ini ya. Suatu vektor kolom matriks ini komponen utama di mana ini terdiri dari matriks dari suatu ini ya, yang tadi yang ini ya. Ini matriks ini ya. AT ini ya. Matriks dari vektor ininya eigen dikali dengan variabelnya. Variabel asal, matriks dari variabel asal. Matriks variabel asal itu yang ini. Yang ini ya, matriks ininya. Variabel asalnya. Itu ya. Kita contohkan saja di ini ya, di SPSS. Bisa nggak SPSS ini ya? Saya buka dulu SPSS-nya, kemudian saya share ya, SPSS-nya. Adik-adik sekalian, saya coba share ini ya, SPSS. Kelihatan sharing saya? Terlihat, Pak. Data SPSS, kelihatan? Iya, Pak. Kelihatan ya? Terlihat. Ya. Ini data yang pernah kita ini di cluster ya. Sudah pernah ya? Ada data begini? Halo? Belum? Waktu saya belum ini ya, clustering. Cluster. Penggerombolan, cluster di pertemuan pertama. Sudah, Pak. Sudah. Apa yang saya cluster? Data apa? Data seperti ini. Waduh. Ada tugasnya nggak? Ada penugasan nggak? Bapak pas itu Pak cuman kelas B aja Pak yang kuliah Pak yang jam 10 kemarin Pak yang Oh, masih kelas A belum belajar tentang cluster. ya Pak Iya. belum. Kenapa kelas B tidak ngomong ini? Kelas B ada di sini kan? Iya. Pak. Siapa yang kelas B? Saya Pak. Ada nggak pernah saya kasih data seperti ini? Ada Pak. Ada, Pak. Kamu habis kelas apa? Kelas A, kelas B? Saya kelas B Pak. Oh, berarti kamu ada kelas B. Iya. Oh, kelas A belum ya? Belum kita ajarkan cluster ya? Iya, karena kelas A waktu itu ribet ininya jadwalnya ya. Tapi ini gabung ya, kelas A, kelas B. Ya, oke. Iya.
Ini sudah pernah saya ini kan ya. Nanti ada saya kirimkan kelas A juga ya datanya. Dalam bentuk file Excel mungkin ya. Nanti saya kirimkan baru nanti dimasukkan ke SPSS ya. Ini data ini ya. Data Excel-nya ini di mana ya? Tidak apa-apa ya nanti kita ini. Oh, ini kalau saya ini analyze ini reduksi dimensi, ternyata di sini tidak ada ini. Di SPSS tidak ada ini. Analisis komponen utama tidak ada, yang ada adalah ini. Faktor analisis aja yang ada. Jadi kita coba di sini. Apakah akan mengeluarkan nanti skornya ini? Faktor analisis ini ya. Kita coba faktor analisisnya. Variabel yang kita ini kan ini cuma 7 ya. Sampai ke sini aja. Oh, sorry. Ini ya. Kalau ini jumlahnya ini, kalau ini identitas. Jadi ini aja tuh ini. Jadi ini jumlah dari keseluruhan variabel ini. Jadi, kalau ini adalah identitasnya. Ya, nomor 1, 2, 3 sampai seterusnya ke bawah. Ya. Ini identitas aja nih. Bawah. ID-nya. Kalau ini jumlahnya aja ya, jumlah dari ini. Maka yang kita ambil ini hanya I, AI, FUI ini sampai ke ini ya, ke sini. Berapa variabel ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita contohkan hanya 7 variabel. Tetapi kita ini apa namanya? Ini kita akan reduksi menjadi 2 atau 3 variabel saja ya. Jadi 2 atau 3 variabel saja. Pertama saya ini kan kalau deskripsinya tidak ada perubahan ya. Ini hanya ini kan ada ini kalau mau menguji ini pada saat realisasi ini KMOB-nya ya, KMO-nya dengan bulk track ya. Continue, kemudian extraction-nya di sini extraction-nya saya klik ini extraction. Extraction-nya di sini saya menggunakan di sini penguraian principal komponen ya ini metode penguraian nilai ininya ekstraksinya itu menggunakan principal komponen. Nah, makanya saya akan cari-cari ini skor komponennya ini karena ini sudah menggunakan principal komponen yang kita bicarakan tadi ya. Halo, kelihatan ini? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Ini based on eigenvalue. Dia hanya ingin menampakkan eigenvalue yang lebih besar daripada 1. Yang kecil dari 1 dia reduksi. Kalau begini. Nah, kalau berdasarkan nilai eigen. Ya. Tapi kita tetapkan saja kita ini semua dulu. Atau misalnya kita ini 3 aja ini. Faktor 3 aja ini. Berarti 3 aja nilai eigen yang kita pakai. Kalau misalnya saya tulis 3, berarti dari 7 ini kita hanya ini membatasi pada 3 nilai eigen. Ya. Kita membatasi pada 3 nilai eigen. Ya, ini ya.
Kemudian rotasinya kita tidak usah ini karena ini kalau apa namanya? Ini kalau analisis faktor kita butuh ini rotasi. Tapi kalau ini tidak usah. Kalau yang kita butuhkan ini loading ininya, plot vektor, ini namanya load ini vektor-vektor ininya. Plot daripada vektor-vektor kolom, vektor-vektor eigen ya, vektor-vektor eigen ini yang kita plot ini. Kalau kita ini, oh ini vektor-vektor eigen. Nah ini skores-nya ini, ya ini saya ini dulu karena ini. Ya. Continue saja dulu karena ada yang ingin saya perlihatkan di sini. Optionnya ini apa nih? Ya, ini kalau saya oke, nanti akan ini di Anda ya, hilang layar Anda, outputnya. Jendela output hanya terlihat di saya harus share ulang ya. Saya oke ya. Sudah nampak di saya ininya. Tapi di Anda mungkin tidak nampak karena ini saya harus share juga ininya, share kembali outputnya ini. Nah ini ya. Anda lihat berdasarkan eigen value-nya, ya, nilai eigennya. Ini nilai-nilai eigen tadi yang kita bicarakan. Oh sorry. Oh, iya. Pada saat nilai eigen ke ini ya, eigen value ke 3 ini masih di atas 1. Iya. Iya. Sampai 3 dimensi ini ya. 1, 2, 3 dimensi. Nilai eigennya ternyata masih di atas 1. Ini mungkin masih bisa diambil, tapi ini ya. Sampai 3, kalau 3 dimensi aja kita ambil ini, maka varians kumulatifnya itu sudah 68%. Ya, kita sudah mencapai pada saat kita mereduksi dimensi, dari 7 dimensi kita reduksi, kita hanya ambil 3. Ya, kita hanya ambil 3. Ternyata variasi yang bisa dapat kita pertahankan itu, variasi yang dapat kita pertahankan itu adalah ini 68 ya. Nah, ini yang ini ya, 68. Kalau ini keseluruhannya ini ya. Tadi kan kita batasi 3 aja ya. Jadi kita ambil ini nilai eigen ini 3 nilai eigen aja. Dan 3 dimensi saja yang kita ambil, berarti 3 komponen utama aja yang kita ini ya, 3 komponen utama aja yang kita pertahankan itu ya. Ini komponen-komponen ini, vektor-vektor ininya. Vektor-vektor eigennya ini ya, komponen 1, komponen 2, komponen 3. Ini vektor-vektor eigennya ini. Ini tadi, ini A1, ini A2, ini A3 tadi ya, vektor-vektor eigen ini nih di ini. Kombinasi dari ini, misalnya ini kali Q1, ini kali A1, ini kali ini dapat Y1 nanti ya. Dapat nilai-nilai Y1. Ya, ini ya, vektor keduanya ini. Ini vektor eigen ketiga. Jadi ada nilai eigen, ada vektor eigen. Ya. Ada nilai eigen, ada vektor eigen. Yang kita ini. Nah, ini plot ininya, tapi bukan ini sebenarnya yang kita butuhkan. Ini kan memplot variabelnya aja ya. Plot ini, tapi ini diambil 3 dimensi ini ya. Yang dia ini. Kelihatan nggak ini?
outputnya. Kelihatan? Halo? Kelihatannya, iya. Iya. Jadi sampai di sini kita sudah mencapai itu 68 ini kumulatif variasinya. Sudah di atas 60 itu sudah bagus ya. Variasi yang bisa kita pertahankan. Iya. Di dalam kita mereduksi dimensi. Oh, sebenarnya saya belum mendapatkan gambarnya ini. Visualisasi plot ini kan kita reduksi menjadi 3 atau menjadi 3 atau biasanya kalau menjadi 2 dimensi, visualisasi dari plot komponennya, komponen 1 dan skor komponen 1 dan skor komponen 2. Ternyata kita tidak dapatkan di sini di SPSS ya. Saya coba dulu ini. Tadi faktor analisis ya. Ini skoresnya saya ini ya. Tapi saya cancel dulu. Deskripsinya dulu saya ambil semua nanti ya, ini extraction-nya. Saya ambil 7 ya, sambil semuanya. 7 faktor ya. Kita ini 7 faktor ini dulu. Kemudian kita menggunakan matriks korelasi dan matriks dasarnya ya. Artinya kalau kita menggunakan matriks korelasi yang muncul nanti, itu artinya variabel-variabelnya kita standardize, kita bakukan. Tapi kalau matriks covariance yang kita gunakan sebagai dasar, maka itu artinya variabel-variabel yang sebelumnya itu kita tidak standardize, kita tidak bakukan. Ya, nah, kita ambil matriks korelasi ya, artinya variabel-variabel yang dulunya itu ini kita bakukan, yang 7 itu kita bakukan, itu kan berbeda ininya. Unit-unit pengukurannya berbeda, maka kita bakukan supaya mendekati sama unit-unit pengukurannya ya, antara satu variabel dengan variabel yang lain. Ini ada 7 variabel yang terlibat, yang kita ukur ada 7 variabel. Bisa saja unit-unit pengukurannya itu ini satu dengan yang lainnya itu renggang berbeda sekali ya, maka kita menggunakan pembakuan, maka yang analisisnya itu matriks dasarnya itu bukan lagi matriks covariance, tetapi matriks korelasi ya. Kemudian ini kita ini kan 7. Kemudian saya ingin lihat itu faktor skornya apakah sama kalau ini ya. Saya menggunakan ini. Skoresnya ini saya save ininya ya. Dalam bentuk ini. Iya, dia kan bentuk regresi ke ininya ya. Ini. Continue. Jadi dia tersave, nanti di data saya itu akan bertambah faktor skornya. Nah, itulah yang saya coba ingin plot atau saya selidiki dulu apakah sama kalau ini ya. Apakah itu skor atas skor komponen atau skor faktor ya? Ya, bisa saja berbeda itu. Ini kalau saya oke. Sama seperti tadi, tidak ada plotnya ya. Nah, ini kan langsung semua diambil. Jadi ini sampai 7 ya. Jadi ini juga di sebelah sini yang kita batasi itu ternyata sampai 7 juga. Nah, ini komponen-komponen ininya, vektor-vektor eigennya juga sampai 7. Vektor eigen juga sampai 7 ya. Jadi kita tidak potong ini. Kita tidak ada yang kita potong. Hanya ini yang komponen yang terplot itu memang hanya batasnya sampai 3, tidak boleh yang ini yang terplot ya. Nah. Tapi bukan ini yang saya butuhkan, yang saya ini itu ingin lihat itu adalah ada sekalian datanya ya. Nah, ini. Ada di sini penambahan skor faktor ya. Saya ingin selidiki apakah ini skor komponen utama atau bukan. Ini skor faktornya, skor 1, ini skornya ya, ini skor 2 ini ya, sepertinya berbeda dengan skor komponen utama ini
Sepertinya ini bukan skor komponen utama ini, tapi ini skor faktor ya. Mohon maaf Pak, share screen Bapak belum terlihat. Oh, belum terlihat deh. Iya, iya, oke. Ini ini datanya ya. Oh ya. Sudah? Hah? Belum Pak. Masih loading ya? Sudah terlihat ya? Belum? Belum. Pak. Hah? Masih belum, Pak. Belum terlihat, Pak. Oh, saya ini dulu stop, share dulu baru share ulang dulu. Diberitahu kalau sudah ini ya, tershare ya. Sudah? Belum? Belum, Pak. Pak. Belum, Pak. Belum ya? Aduh. Ini jaringan ini. Waduh, waduh. Belum ini ya. Atau saya ulang lagi nih.
Ini datanya yang tadi itu ada pertambahan ya. Ada penambahan. Ada kita men-save tadi ya ini skor faktor ya. Halo, sudah kelihatan? Belum, Pak. Belum, aduh. Ini kenapa ini bisa ini ya? Susah ini ya. Men-share ini. Nah, begitu saya mau share yang lain aja dulu ya untuk ini saya mau share penggunaan ini aja S Plus ya. S Plus. Mudah-mudahan mau tershare ini S Plus-nya. Ini siapa yang ini? Tunggu dulu ini S Plus-nya ini. Halo? Selamat pagi, Bapak Abdul Basir. Iya. Iya, dari mana? Iya, dengan Olivia dari call center Signa Jakarta, Bapak. Dari mana? Basir. Jadi, calling Pak dari call center Signa Jakarta. Call center apa? Signa Jakarta, Pak. Iya. Iya, halo. Iya. Di sini Olin ditugaskan ya untuk menyampaikan informasi dari Signa. Ini diluangkan waktunya boleh ya, Bapak? Apa ini mau diinformasikan? Iya, Mbak. Oh, baik. Kalau ini program terbaru dari Signa, ini program gratis siapa yang ingin? Ini halo, adik-adik sekalian. Saya mau men-share ini dulu ya, yang ini ya. Data ini S Plus. Tershare nggak ini? Tidak kelihatan juga? Masih belum terlihat. Loading, Pak. Halo, udah kelihatan deh? Belum terlihat, Pak. Waduh, waduh, waduh. Ini terkendala kita ini apa signal jaringan ya.
Belum muncul ya? Oh, baik adik-adik sudah sabar ini ya, ini tapi ini jaringan kita tampaknya ini ya bermasalah ya. Iya di apa namanya di grup saya sudah kirim ininya, baik kelas A maupun kelas B ya. Ini kelas apa yang saya kirim? Ini kelas apa nih? Lingkungan kelas yang saya sudah kirim ininya. Analisis komponen utamanya ya. Matematika lingkungan kelas apa ini? Kelas B ya, kelas B. Kelas A sudah belum? Oh, belum ya. Oh, ini pun kelas ini belum nyampe juga ini anunya. Belum terupload ya kelas B. Kelas A, kelas A, clustering kelas A belum ini ya, belum. Oh, ini sudah ini kelas A. Sudah terkirim. Di WA Group sementara saya kirim ininya ya, materinya deh ya. Materi analisis komponen utama ini. Nah, kelas B belum terkirim juga ini. Dengan kelas A. Memang jaringan hari ini ya.
Jelek sekali. Mengupload saja susah nih. Baik, ada di sekalian ya, karena ini jaringan ini. Nanti tunggu aja, saya kirim di WA grup ininya ya, materinya ya. Ini jaringan hari ini tidak memungkinkan kita untuk ini, nanti minggu depan aja pertemuannya lagi ya. Ada di sekalian ya. Jangan lupa absen di mall ya, absen di mall. Tahu tuh di mall saya sudah bikinkan nggak ini? Saya lihat dulu di mall. Wah, saya belum bikinkan juga absennya di mall. Ini tanggal 22 ya. Ya, adik-adik sekalian, cukup dulu ya ini untuk hari ini. Silahkan absen di malls ya. Nanti kita ini ketemu minggu depan ya. Halo? Ya, jangan lupa absen di mall setelah ini ya, adik-adik sekalian. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya leave deh ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Nanti tunggu ininya ini terkirim ya. Materinya ya terkirim di WA grup ya. Ya. Nanti ini baru satu yang terkirim itu. Ya.